Jangan lupa di-record ya kawan. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Hamdi. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan materi mengenai pengenalan Java. Di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama adalah Muhammad Farid, yang kedua Muhammad Iqbal, dan saya sendiri Alfi Hamdi. Baiklah, saya akan masuk pada materi hari ini, yaitu pengenalan Java. Yang pertama adalah sejarah dan definisi Java. Java dipelopori oleh James Gosling, Patrick Norton developer dari Sun Microsystems pada tahun 1991. Pada awalnya Java dikenal dengan nama OAK, kemudian diubah menjadi Java pada tahun 1995 karena OAK merupakan nama bahasa komputer yang sudah ada sebelumnya. Bahasa pemrograman Java yang telah dirilis adalah sebagai berikut, yaitu produk dari Sun Microsystems. Terdapat 3 produk. Yang pertama adalah Java Standard Edition, yang kedua Java 2 Enterprise Edition, dan Java 2 Micro Edition. Yang selanjutnya adalah produk Borland, yaitu Borland JBuilder. Yang selanjutnya adalah produk dari Microsoft, yaitu Microsoft Visual J atau J++. Java adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek atau OOP dan dapat dijalankan pada berbagai platform dan di sistem operasi. Perkembangan Java tidak hanya berfokus pada satu sistem operasi, tetapi dikembangkan untuk berbagai sistem operasi dan bersifat open source. Nah, selanjutnya adalah kriteria Java. Kriteria Java menurut white paper yang menjelaskan tujuan rancangan dan keunggulannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama sederhana atau simple, yang kedua berorientasi objek atau objek oriented. Selanjutnya rancangan berorientasi objek merupakan suatu teknik yang memusatkan rancangan pada data objek dan interface. Selanjutnya terdistribusi atau distributed. Java memiliki libraries networking yang terintegrasi dengan Java sehingga terdistribusi dengan mudah. Selanjutnya kuat atau robust. Java banyak menekankan pada pengecekan awal untuk memungkinkan terjadinya masalah. Pengecekan pada saat runtime mengurangi kemungkinan timbulnya kesalahan atau error. Selanjutnya aman atau secure. Java dimaksudkan untuk digunakan pada jaringan terdistribusi sebelum sampai pada bagian tersebut. Penekanan terutama ditujukan pada masalah keamanan. Java memungkinkan penyusunan program yang bebas virus dan sistem yang bebas dari kerusakan. Selanjutnya netral arsitektur aman atau secure. Java dimaksudkan untuk digunakan pada jaringan terdistribusi. Sebelum sampai pada bagian tersebut, penekanan terutama ditujukan pada masalah keamanan. Selanjutnya adalah netral arsitektur. Java dirancang untuk mempermudah penerjemahan pada banyak komputer dengan mudah dan diterjemahkan pada komputer asal pada saat runtime. Selanjutnya portable. Source code dapat dengan mudah dibawa ke platform yang berbeda-beda tanpa kompilasi ulang. Selanjutnya interpreter, high performance atau kinerja yang tinggi, multi-thread, dan dinamis. Baik, mungkin selanjutnya penjelasannya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Farid. Kepada Farid dipersilahkan. Terima kasih. Ya baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya dari teman saya. Selanjutnya yaitu mengenai keunggulan dan kelemahan dari Java. Keunggulan Java antara lain yaitu sederhana, berorientasi objek, dapat didistribusi dengan mudah. Java bersifat multi-platform, yang mana Java dapat dijalankan di berbagai sistem operasi, tetapi sesuai dan support dengan bahasa pemrogramannya. Selanjutnya yaitu adalah Java bersifat multi-thread, yang mana suatu aplikasi yang dapat mengerjakan beberapa proses dalam waktu yang hampir bersamaan. Selanjutnya adalah kelemahan dari Java, antara lain adalah proses compile mengharuskan pengguna mengcompile programnya sebelum dijalankan. Selanjutnya penggunaan memori yang besar. Next. Selanjutnya itu adalah struktur program Java, yang mana program Java dapat disimpan dalam file dengan bentuk .java. Cara mengkompilasinya adalah menggunakan Java, nama file .java, dan cara mengeksekusinya yaitu
Java dalam kurung nama file. Yang mana pada baris pertama yaitu biasanya terdapat komentar program, selanjutnya deklarasi package dan import. Pada kelas pertama, contohnya yaitu adalah kelas nama kelas yang dilanjutkan oleh pernyataan. Kelas lainnya yaitu kelas nama kelas lain dan pernyataan. Next. Di sini terdapat contoh program dari Java, yaitu program Hello World, yang mana pada baris pertama terdapat komentar program Java untuk menuliskan kata Hello World. Selanjutnya yaitu adalah deklarasi kelas, yang mana kelas ini diberi nama dengan nama Hello World. Selanjutnya yaitu deklarasi fungsi yang mewakili program utama, yang mana terdapat dua sintak di sini. Sintak pertama berupa public static void main, buka kurung string ars, kurung siku, tutup kurung, buka kurung kelawal, sistem out println, buka kurung tanda kutip 2 hello world, yang mana ini merupakan output dari program tersebut. Next. Selanjutnya yaitu adalah komponen-komponen dari JDK. JDK sendiri yaitu adalah Java Development Kit, berisi sekumpulan baris perintah, command line tool, untuk menciptakan program Java. Berikut komponen-komponen JDK sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah kompilator atau Java, berfungsi untuk mengkompilasi file source code .java menjadi .class. Sintaknya yaitu adalah Java nama _file.java. Yang kedua yaitu adalah interpreter atau Java, bertugas menjalankan bytecode.class, yang mana sintaknya adalah Java _nama file.class. Selanjutnya yaitu adalah applet viewer, alat bantu untuk menampilkan applet Java yang berada di dalam web pada sistem lokal maupun pada situs web yang dapat diakses. Sintaknya adalah applet viewer nama _file.html. Next. Selanjutnya yaitu adalah Java Debugger atau JBD. Untuk melakukan debugging aplikasi Java menggunakan sintak yaitu adalah JBD option. Selanjutnya adalah Java untuk membuat daftar metode dan atribut publik dari suatu kelas, yaitu menggunakan sintak Java nama kelas. Selanjutnya adalah Java untuk menerjemahkan bahasa yang ditulis dalam bahasa Java menjadi bahasa pemrograman, yaitu bahasa C. Sintaknya adalah Java nama kelas. Selanjutnya yaitu adalah Javadoc untuk menampilkan pustaka kelas, interface, konstruktor, dan metode standar yang telah dibuat vendor. Ya, baiklah, untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya bernama Muhammad Iqbal. Kepada Iqbal dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Muhammad Farid mengenai pengenalan Java, yaitu pada materi selanjutnya yaitu identifier dalam Java. Di mana identifier dalam Java adalah mempresentasikan nama variabel, konstanta, metode, kelas, package, dan interface. Di mana dalam identifier dalam Java itu ada aturan penamaan identifier antara lain sebagai berikut, di mana aturan-aturan tersebut yang pertama dimulai dengan abjad, yaitu A, B, C, D, E, dan seterusnya, atau karakter underscore atau karakter dolar. Aturan selanjutnya yaitu nama variabel tidak boleh diawali dengan bilangan. Contohnya
1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Setelah karakter pertama, barulah boleh diikuti dengan kombinasi abjad, underscore, dolar, atau bilangan. Aturan selanjutnya yaitu di mana tidak boleh menggunakan reserved keyword dalam Java. Contohnya, public, boolean, class, dan lain-lain. Aturan selanjutnya yaitu tidak boleh menggunakan operator, di mana operator tersebut contohnya tanda plus, minus, sama dengan, dan lain-lain. Aturan selanjutnya yaitu bila nama variabel hanya terdiri dari satu kata, maka semua abjad ditulis dengan huruf kecil. Contohnya X, warna, dan lain-lain. Selanjutnya, bila nama variabel lebih dari satu kata, maka huruf dari kata kedua adalah huruf besar dan tanpa spasi. Contohnya radius lingkaran, dan lain-lain. Next. Selanjutnya yaitu kata kunci simpanan atau keyword dalam Java. Di mana kata kunci simpanan adalah identifier khusus yang disimpan oleh bahasa Java untuk mengendalikan bagaimana program itu didefinisikan. Kata kunci ini digunakan untuk mengenali yaitu tipe-tipe, pengubah, mekanisme pengaturan aliran program. Kata kunci ini hanya dapat digunakan untuk fungsi tertentu dan tidak dapat digunakan sebagai identifier nama suatu variabel, kelas, dan metode. Next. Yang selanjutnya itu kata kunci simpanan atau keyword yang ada pada bahasa Java. Di antaranya yaitu ada abstract, boolean, breaks, bits, by value, case, catch, char, class, cons, continue, default, do, double, else, extends, false, final, finally, float, for, future, generic, goto, if, implements, import, inner, instance of, int, interface, long, native, new, null, operator, outer, package, private, protected, public, rest, return, short, static, super, switch, synchronize, this, draw, throws, transient, true, try, for, wait, volatile, and while. Next. Dan selanjutnya yaitu tipe data pada Java. Tipe data pada Java yang pertama itu tipe data primitif. Tipe data primitif ini adalah tipe data dasar yang dikenal oleh Java. Ada 8 tipe data primitif dan 6 diantaranya adalah tipe bilangan yaitu 4 integer, 2 tipe floating point, dan 1 tipe karakter char. Kita masuk yang pertama yaitu tipe integer. Tipe integer ini dituliskan dengan simbol int, di mana tempat yang diperlukannya itu 4 bit. Dan selanjutnya ada tipe short, tempat yang diperlukannya itu 2 bit. Dan selanjutnya tipe long, tempat yang diperlukannya adalah 8 bit. Dan yang terakhir adalah bit, yang tempat yang diperlukannya adalah 1 bit. Dan selanjutnya itu tipe floating point, di mana tipe ini terdiri dari 2, yaitu yang pertama tipe float, yang tempat yang dibutuhkannya itu ada 4 bit. Secara kasar disebutkan yaitu jangkauannya 7 digit desimal yang signifikan. Yang kedua itu tipe double, yang mana tempat yang diperlukannya itu ada 8 bit. Dan jangkauannya yaitu 15 digit desimal yang signifikan. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alfi Hamdi. Kepada Alfi Hamdi, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Dibal. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu operator pada Java. Operator pada Java adalah suatu tanda atau simbol yang dipakai untuk menyatakan suatu operasi. Rinciannya yaitu yang pertama adalah operator aritmatika yang digunakan untuk melakukan operasi matematika.
Contohnya operator plus yang digunakan untuk menambah, operator minus untuk mengurangi, operator kali dengan lambang bintang yang digunakan untuk mengalihkan bilangan, operator bagi yang digunakan untuk membagi bilangan, dan operator persen untuk mempresentasikan bilangan. Yang selanjutnya adalah operator tunggal, di mana operator plus digunakan untuk memberikan nilai positif. Operator minus digunakan untuk memberikan nilai negatif. Operator 2 tanda plus yang digunakan untuk ditambah 1. Operator 2 minus yang digunakan untuk mengurangi 1. Yang selanjutnya operator tanda seru yang digunakan untuk membalik nilai boolean. Yang selanjutnya ada operator pembanding, contohnya 2 sama dengan, yang operasinya digunakan untuk equal to, dan masih banyak lagi operator seperti yang terdapat pada slide tersebut. Di sini juga terdapat operator logika dan operator penugasan. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mewakili rekan-rekan saya dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.